Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian dari HKBP Batam, Resort Batam. Kiranya saudara-saudara sekalian tetap dipenuhi oleh sukacita yang dari Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita memuji Dia, kita bernyanyi. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu untuk kasih dan setiamu yang senantiasa setia memelihara hidup kami hingga saat ini. Terima kasih untuk waktu ini kami boleh mendengarkan suaramu saat ini lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami untuk boleh menerimanya dengan segala kerendahan hati. Terpuji Engkau Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita sepanjang hari ini yaitu tertulis dalam kitab Amsal pasal 10 ayat 19. Begini firman Tuhan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Dalam bahasa Batak dikatakan, di bagasan hinadea ni hata-hata, dak kolang adong sala. Alemanang ise nama kokangi bibirna ima na maroha. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada satu lagu yang penggalan liriknya mengatakan memang lidah tak bertulang. Saudara-saudara sekalian, perkataan itu mau menggambarkan bagaimana gampangnya manusia untuk mengucapkan kata-kata. Banyak orang yang mengumbar-umbar janji begitu mudah. Banyak orang yang mengucapkan kata-kata yang penuh dengan kebohongan tanpa memikirkan bagaimana dampak dari perkataan-perkataan yang telah diucapkannya tersebut. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya kata-kata yang kita ucapkan itu dapat membawa kehidupan, dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Karena dengan kata-kata kita bisa membangun. Dengan kata-kata kita bisa membawa kebaikan bagi sekeliling kita, bagi orang lain, memberikan semangat, memberikan penghiburan, memotivasi, dan lain sebagainya yang bisa membawa berkat bagi orang-orang yang mendengarkan perkataan kita tersebut. Bahkan termasuk untuk diri kita sendiri.
Namun saudara-saudara sekalian, kita juga perlu berhati-hati dalam berkata-kata. Karena selain dapat membawa kehidupan, sebenarnya ketika kita tidak berhati-hati dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita, perkataan-perkataan itu bisa membawa bencana, bahkan kematian bagi orang-orang yang mendengarkannya, sekeliling kita, bahkan termasuk juga diri kita sendiri. Itu sebabnya salah satu lagu sekolah minggu mengatakan, mengingatkan kita, hati-hati gunakan mulutmu. Artinya begitu pentingnya kita untuk selalu berhati-hati mengucapkan kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Saudara-saudara sekalian, kata-kata kadang itu bisa menjadi seperti sebuah pedang yang begitu tajam, yang bisa menikam dan melukai hati orang yang mendengarkannya. Kata-kata juga bisa mematahkan semangat orang lain. Kata-kata bisa membuat hati orang lain menjadi hancur. Kata-kata juga bisa memicu terjadinya sebuah kebencian, kemarahan, dendam membara di hati orang lain. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, tidak herannya kalau begitu banyak terjadi pertengkaran, pertikaian, keributan di dalam pertemanan, di dalam kekeluargaan, di dalam hubungan-hubungan kerja, di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah-tengah gereja sekalipun. Ada banyak keributan, ada banyak persoalan terjadi yang berawal dari kata-kata yang keluar dari mulut kita ini. Mungkin kata-kata itu adalah sebuah cercaan. Mungkin kata-kata itu adalah kebohongan. Mungkin kata-kata itu adalah sebuah penghinaan. Mungkin kata-kata itu adalah sebuah provokasi yang memicu terjadinya kemarahan bagi orang-orang yang telah mendengarnya. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau diingatkan oleh firman Tuhan. Bagaimana sebagai orang-orang percaya kita harus belajar untuk berhati-hati di dalam setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini. Janganlah kiranya perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini membawa kita, membuat kita menjadi orang yang melanggar kehendak Allah, orang yang melakukan kesalahan. Karena ternyata begitu seringnya kita mengadakan pelanggaran, kesalahan di hadapan manusia, bahkan termasuk di hadapan Allah, oleh perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita diajak supaya setiap perkataan-perkataan yang keluar, yang terucap dari mulut kita, hendaklah itu adalah perkataan-perkataan yang benar-benar penuh dengan pertimbangan. Yang keluar bukan hanya sebuah perkataan karena dorongan emosi, dorongan kemarahan, ego, kesombongan. Sebab ketika perkataan-perkataan hanya keluar dari emosi, kemarahan, dan tanpa pertimbangan yang bijaksana, di sanalah seringkali kita akan membawa bencana, menyusahkan, merusak orang-orang yang mendengarnya, suasana yang ada di sekitarnya, bahkan termasuk diri kita. Begitu banyak orang akhirnya jatuh ke dalam masalah, akhirnya menderita hanya karena sebuah perkataan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita diajak untuk belajar bijaksana. Sebagai anak-anak Tuhan, marilah setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita ini, hendaklah kita mengucapkannya dengan sebuah pertimbangan. Baiklah kita selalu hidup dalam perenungan. Benarkah perkataan yang aku ucapkan?
Apakah perkataan yang aku ucapkan ini patut dan pantas untuk kuucapkan? Kita juga perlu bertanya kepada diri kita, apakah kata-kataku itu adalah kata-kata yang berguna untuk orang yang mendengarkannya? Apakah kata-kata yang kuucapkan itu adalah kata-kata yang membangun? Jangan sampai perkataan-perkataan kita itu merusak suasana. Jangan sampai perkataan-perkataan kita itu dengan sengaja menyakiti hati orang lain, merendahkan orang lain, memprovokasi orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk menjadi anak-anak pembawa damai. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk boleh menjadi garam dan terang di sekeliling kita. Mari saudara-saudara sekalian belajar menjadi berkat, belajar menjadi garam dan terang lewat kata-kata yang terucap dari mulut kita. Baiklah kita menjadi orang dengan perkataan kita memberi semangat, memotivasi, menghiburkan, menguatkan. Biarlah perkataan-perkataan kita selalu menjadi perkataan yang menyegarkan, bukan perkataan yang membuat suasana menjadi suram. Biarlah setiap perkataan-perkataan kita adalah perkataan yang mengajak orang lain untuk mengerti kebenaran, bukan perkataan-perkataan yang menyesatkan. Sehingga dengan demikian, lewat perkataan kita, kita juga boleh menjadi saksi Kristus, mengajak orang-orang untuk mengenal dan percaya kepada Kristus lewat keteladanan perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami pada saat ini supaya kami belajar menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh penuh hikmat bijaksana dalam setiap perkataan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami, sehingga setiap perkataan kami adalah perkataan yang penuh hikmat, yang boleh membangun, menjadi berkat, yang menghidupkan, yang menyembuhkan bagi orang-orang yang mendengarkannya. Jangan biarkan Tuhan ego kami, emosi kami, membuat kami jatuh dalam dosa dengan perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kami. Jangan biarkan kami merusak, menyakiti orang lain dengan perkataan-perkataan kami. Tetapi tolong kami supaya kami boleh hidup sebagai anak-anak-Mu yang boleh membawa damai, menjadi garam dan terang di sekeliling kami lewat perkataan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Biar kami boleh menyaksikan kasih-Mu lewat setiap pekerjaan, tindakan kami, perkataan kami, supaya nama-Mu semakin dimuliakan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang lebih bijaksana lewat perkataan-perkataan kita yang penuh hikmat. Sampai jumpa.